ada beberapa hal yang bisa bikin kalian terheran-heran sendiri, shock, lihat karya sendiri ya, kayak gimana sih? Oke, langsung saja kita mulai seperti biasa. Di sini saya akan kembali menceritakan terkait dua orang ini, orang Jepang sama orang Korea. Jadi sebetulnya mereka berdua ini adalah salah dua adalah dua orang narasumber saya yang saya wawancarai pada saat mendekati momen 17 Agustus. Jadi kan tahun ini Indonesia berusia 77 tahun ya guys. Nah jadinya saya ingin sedikit mengangkat gitu. Idenya sih lebih ke hubungan diplomatiknya dari situ. Terus saya mencari, saya coba cari sedikit lah tentang warganya gitu, warga dari Korea sama dari Jepang. Oke, ketemu dua orang ini ketemu secara online. Nah demikian singkat ceritanya, kita lanjut langsung ke publikasinya. Nah di sini saya fokus ketika itu pertama kali yang saya terbitkan dari dua orang ini adalah yang orang Jepang dulu, Mas Kazuma. Nah ceritanya kan kalau dengan beliau ini memang lebih cepat ya untuk terbit, karena waktu itu beliau sudah meluangkan waktu untuk menuliskan jawaban panjang lebar, jadi saya ngasih pertanyaan esai. Alhamdulillah karena di situ kan juga banyak hal-hal yang diceritakan ya, jadi menurut saya itu semua menarik gitu. Ya udah, akhirnya kan kita dirapihkan tulisannya agar lebih rapi lah untuk terbit. Kemudian diterbitkan, dipublish di tempat yang sudah bisa dilihat oleh teman-teman, dan setelah itu ngapain? Didistribusikan, maksudnya kita sebar lagi ke berbagai media sosial. Nah tapi itu juga dilakukan bukan cuma lewat akun media sosial ini ya, kantor ya kan. Sekarang ini media online itu banyak punya akun ini ya, Instagram, TikTok kayak gitulah, semualah ada tuh. Nah kita otomatis kedong teman-teman di media menyebarkan ya. Selain itu juga di akun masing-masing, akun penulisnya sendiri gitu, saya juga nyebarin di akun saya sendiri. Nah ternyata alhamdulillah yang bikin senang juga gitu, karena saya mendapatkan respon positif dari teman-teman, termasuk dari narasumbernya. Beliau pasti suka lah, insya Allah, alhamdulillah suka gitu. Tapi teman-temannya juga ada yang sampai ngenotis saya baca gitu, wah seneng banget gitu, kok bisa diliput Mas Kazuma katanya. Dan akhirnya mereka juga ada salah satu warganet berharap ya mungkin kedepannya bisa ada yang liput lagi lebih banyak gitu, bahkan bisa masuk media kayak TV. Soal itu kita lihat saja nanti ketika memang ada hal-hal yang mungkin sangat menarik gitu, jadi bisa saja orang akan mencari beliau ini. Itu sih termasuk menarik buat saya, walaupun sebenarnya sederhana aja, dan banyak juga pasti orang yang ketika kita menuliskan satu hal inspirasi tentang seseorang gitu, terus kita publish, biasanya orang memang terkesan senang gitu, positif gitu. Cuman kadang walaupun kelihatannya biasa aja, hanya bilang wah keren ya, tapi dibuat saya sendiri sebagai yang sudah mencari tahu dari awal sampai akhir ini ikut senang gitu, maksudnya ada rasa bahagia tersendiri gitu. Itu bisa dibilang suatu kepuasan bagi seorang yang sudah membuat konten itu, sudah menuliskan hal itu dan mempublikasikannya. Ya begitulah sebuah pekerjaan. Kemudian yang kedua, kita beralih ke orang Korea. Nama lainnya Lucio. Nah dia itu juga karena emang beliau juga termasuk sibuk, sama seperti Mas Kazuma juga sibuk, jadi punya kesibukan masing-masing lah bisa dibilang gitu. Ya sudah, akhirnya saya harus mendengarkan semua jawabannya lewat suara. Beberapa ada yang diketik, kemudian saya tulis gitu, jadi saya dengar dia ngomong apa, terus kita fokus menuliskan, dan setelah itu kita rapihkan. Begitulah caranya ya, jadi kita harus siap dengan segala macam cara untuk menyelesaikan pekerjaan.
Oke, sampai di situ selesai. Kemudian saya publish dan akhirnya disebar. Alhamdulillah juga banyak yang nyebar ya. Selain biasalah saya terus emang lewat media akun medsosnya kantor sama narasumbernya juga menyebarkan, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah dari situ tiba-tiba dia sempat cerita, saya kaget juga gitu, maksudnya wow ternyata bisa gitu dari tulisan itu, ini kan tulisan berbahasa Indonesia tidak di bahasa Korea kan ya kecuali nama orangnya aja gitu. Nah jadi Joka atau Lucioni dia cerita banyak yang say hi gitu. Maksudnya nyapa gitu, halo halo halo, mungkin pengen kenalan ya. Terus bahkan ya kadang ada beberapa hal yang nggak terpikir gitu seperti ini nih. Jadi dia cerita teman-teman nama gue tiba-tiba muncul gitu nyapa gue, ya ngajak ngobrol gitu lah istilahnya, dari melihat tulisan itu. Bingung juga sih sebenarnya gimana, mungkin bisa aja dari misalkan dia posting di Instagramnya yang banyak teman-teman namanya melihat gitu kan, hal seperti itu bisa aja terjadi. Sebenarnya wajar sih kayak gitu, cuman kan kadang kita nggak berpikir sampai ke situ gitu. Tulisan terbit aja gitu bisa meyakinkan narasumbernya kalau memang bener gitu ya, maksudnya bener-bener bisa sampai terbit gitu, itu udah bikin seneng biasanya, saya udah seneng gitu. Wah lega juga akhirnya bisa selesai urusan dengan narasumber gitu, udah menerbitkan tulisan yang atau konten yang bagian dari pekerjaan kita gitu ya. Cuman satu sih yang harus diluruskan, jadi ini tuh tulisannya di media online, bukan di surat kabar ataupun kalau di Indonesia sih kita bisa sebut surat kabar atau koran ya, karena bukan itu, karena kan saya ngasihnya link berita, link website. Sedangkan koran sendiri sih masih ada sih koran kayak gitu ya, di seluruh dunia masih ada, cuman karena sekarang sudah banyak masuk era digital, jadi sudah banyak koran yang beralih ke online. Jadi koran itu sudah lebih terbatas lah ada, tapi nggak seperti dulu lagi. Ya singkatnya begitulah. Sebetulnya masih banyak sih kalau kita mau cerita soal pengalaman setelah tulisan diterbitkan, setelah konten masuk ke publikasi ya, area publikasi, otomatis kan semua orang bisa akses, bisa melihatnya, bisa membaca, bisa menonton, mendengar, tergantung medianya ya. Nah itu pasti banyak pengalaman dari situ. Ada juga pengalaman yang ke arah negatif ya, misalkan ya kita ada diancam orang gitu atau dikejar-kejar seseorang yang mungkin tidak terima atau bahkan dilaporkan, itu cerita lain ya. Tapi ini saya fokus ke sisi positifnya dulu dari dua tulisan ini, jadi itu harus bikin semangat kita semuanya. Demikian aja, semoga bisa memotivasi diri sendiri dan juga semua orang, dan semoga tentunya bermanfaat ya. Begitulah, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.